Bupati M. Adil minta Meranti diserahkan ke Malaysia. Rocky Gerung, kemarahan ekonomi yang beranak pinak. Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat. Saya sudah punya kayaknya. Izin Pak Bupati. Sebentar Bu, ini karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya, kami biarkan aja. Udah ambil 10 triliun pun gak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil, uangnya entah dibawa kemana, pemerataan kemana. Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas. Karena Pak Jokowi 2024 wajib 0%. Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan orang, nelayannya, petaninya, buruhnya. Bapak mau tahu, akibat pandemi COVID, warga Meranti nggak bisa pergi ke Malaysia. 41.000 penganggurannya. Kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong, atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu, apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah Pak. Itu Pak. Ya kita tunggulah, ada tidak nanti gugatan saya ke mahkamah. Kita lihat. Izin Pak, saya enak mandeng Bapak di sini, aku tinggalkan di ruangan. Jadi itu hal yang masuk akal, bukan sekedar karena otonomi daerah, tapi karena fakta ketidakadilan itu. Surplus di Riau itu disedot ke pusat dan tidak kembali ke Riau. Kan itu menimbulkan kemarahan, dan kalau kemarahan politik nggak ada soal, gampang 5 tahun sekali diperbaiki. Ini kemarahan sosial, kemarahan ekonomi yang udah beranak pinak. Dan kita melihat bahwa pemerintah pusat tidak memperhatikan itu karena ya banyak kepentingan politik yang menginginkan Riau itu jadi tempat kita menguras kekayaan aja tanpa mengembalikan. Demikian juga Bupati di Pasir Utara itu yang kemudian mulai berpikir bahwa seandainya IKN dibuat, itu artinya komposisi kekuasaan di IKN itu tidak mungkin diduduki oleh masyarakat lokal karena kapasitasnya tidak ada. Kalau nggak ada universitas, artinya persaingan pengetahuan di situ akan dikalahkan oleh mereka yang datang dari luar Kalimantan. Kan itu intinya kan. Lalu terjadi ketegangan sosial lagi di situ. Tetap IKN ini semacam alat untuk memecah belah bangsa sebetulnya. Kalau kita lihat dari perspektif Pak Bupati itu, dia mau bilang, ya ini artinya bangsa akan terbelah. Ada IKN yang mewah, tetapi isinya adalah teknokrat, birokrat, intelektual dari Jakarta. Sementara masyarakat Kalimantan Timur hanya bisa menonton. Jadi kita mulai membaca satu kesepakatan baru bahwa di antara daerah-daerah itu mulai ada semacam social unrest. Paling tidak ada isu yang mereka pahami bahwa mereka hanya dijadikan semacam showcase gitu. Nama Bupati Meranti, Muhammad Adil, dalam beberapa hari terakhir makin hangat diperbincangkan publik lantaran kemarahannya kepada Kementerian Keuangan soal dana bagi hasil minyak dan gas atau DBH Migas yang dinilainya tidak adil kepada wilayahnya. Kemarahan tersebut diluapkan oleh Adil saat rapat koordinasi nasional. Bahkan Adil tak segan mengancam akan angkat senjata hingga pindah ke Malaysia. Merespon kemarahan Bupati Meranti, pengamat politik Rocky Gerung menilai jika hal tersebut merupakan salah satu yang wajar. Antara tanah di wilayah Lancang Kuning tersebut sudah dieksploitasi habis-habisan, tapi kemiskinan tetap tumbuh. Menurut Rocky, eksploitasi yang terang-terangan dilakukan oleh Riau tersebut membuat warganya hanya bisa menjadi penonton sebab kekayaan yang berasal dari provinsi tersebut dibawa pergi ke Jakarta. Lantaran itu, ia menilai fakta ketidakadilan yang tidak masuk akal tersebut menjadi dasar utama kegeraman Bupati Meranti dan bukan sekedar karena ekonomi atau otonomi daerah.
Sebelumnya Adil menyatakan bahwa wilayahnya termasuk dalam kategori miskin. Lantaran itu ia memprotes eksploitasi sumber daya alam di Riau yang tidak bisa dinikmati warganya. Selain mendesak pemerintah pusat agar Meranti diserahkan ke negara tetangga, ia pun mengungkapkan jika warganya berada di titik kemiskinan yang ekstrem.